Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang Performance Evaluation Chapter 12. Adapun kelompok kami beranggotakan Tafa Kaufar Sibriano, Hani Khairunisa, Nabila Rinita Putri, Kavi Kurnia Putra, dan saya sendiri Fabian Arminta Farel. Bahasan yang pertama yaitu Centralized Decision Making atau penentuan keputusan yang terpusat. Centralized decision making adalah keputusan dibuat oleh top level manager dan low level manager melaksanakan keputusan tersebut dan mengimplementasikannya. Yang kedua ada decentralized decision making atau pembuatan keputusan yang terdesentralisasi. Decentralized decision making yaitu low level manager dapat membuat dan mengimplementasikan keputusan di mana keputusan tersebut merupakan tanggung jawab manajer. Alasan melakukan desentralisasi ada 4, yaitu mudah untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal, memfokuskan manajemen pusat pada tanggung jawabnya, melatih dan memotivasi manajer lini, meningkatkan daya saing. Responsibility Center. Responsibility Center adalah segmen dari perusahaan yang manajernya bertanggung jawab terhadap sejumlah aktivitas yang telah ditentukan. Jenis utama pusat pertanggungjawaban ada 4, yaitu pusat biaya, artinya manajer bertanggung jawab atas biaya. Yang kedua, pusat pendapatan, yang mana manajer bertanggung jawab hanya terhadap penjualan atau pendapatan. Yang ketiga ada pusat laba, manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Dan yang keempat ada pusat investasi, yaitu manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya yaitu mengukur kinerja pusat investasi menggunakan imbalan hasil atas investasi. Imbalan hasil atas investasi return on investment adalah laba yang diperoleh dari setiap dolar investasi. Imbalan hasil atas investasi ini juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengaitkan laba operasi dengan aset yang digunakan. Lalu ada rumus mencari return on investment, yaitu laba operasi dibagi aset operasi rata-rata. Nah, cara mencari aset operasi rata-rata yaitu aset awal ditambah aset akhir dibagi 2. Laba operasinya yaitu mengacu pada laba operasi sebelum bunga dan pajak. Aset operasi yaitu semua aset yang dibeli untuk menghasilkan laba operasi yang terdiri dari kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan. Lalu selanjutnya ada margin dan perputaran. Cara yang kedua yang dapat digunakan untuk menghitung return on investment yaitu dengan memisahkan rumus menjadi margin dan perputaran. Margin sendiri artinya yaitu rasio laba operasi terhadap penjualan, sedangkan perputaran atau turnover yaitu jenis ukuran lainnya. Nah, cara mencari return on investment dari cara kedua ini yaitu mengalihkan antara margin dan perputaran. Lalu cara mencari margin dan perputaran yaitu cara mencari margin, laba operasi dibagi penjualan, dan perputaran yaitu penjualan dibagi aset operasi rata-rata. Selanjutnya yaitu keunggulan imbalan hasil atas investasi. Yang pertama, mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian pada hubungan antara penjualan beban dan investasi, yang seharusnya sudah menjadi hal yang biasa bagi manajer pusat investasi. Yang kedua, mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian atau fokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga, mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian atau fokus pada efisiensi aset operasi. Selanjutnya, yaitu kelemahan imbalan hasil atas investasi. Yang pertama, return on investment dapat menimbulkan terjadinya fokus yang sempit, yaitu hanya pada tingkat keuntungan divisi dan mengorbankan tingkat keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, return on investment mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian terfokus pada jangka pendek dan mengorbankan jangka panjang. Next. Mengukur kinerja pusat investasi menggunakan laba residu dan economic value added. Next. Yang pertama adalah
laba residu, yaitu selisih antara laba operasi dan imbal hasil dolar minimum yang dipersyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Cara mencari laba residu itu sendiri adalah laba operasi dikurangkan dengan tingkat pengembalian minimum dikalikan aktiva operasi rata-rata. Next. Keunggulan dan kelemahan. Yang pertama adalah keunggulannya, yaitu laba residu mampu mendorong para manajer untuk menerima proyek yang memperoleh imbal hasil di atas tingkat imbal hasil minimum. Kekurangannya yaitu laba residu mendorong orientasi jangka pendek. Selanjutnya adalah economic value added. Laba operasi setelah pajak dikurangi dengan biaya modal dalam dolar yang digunakan. Biaya modal dalam dolar yang digunakan adalah biaya modal dalam presentasi aktual dikalikan dengan total modal yang digunakan. Cara mencari economic value added atau EVA adalah laba operasi setelah pajak dikurangkan dengan persentase biaya modal aktual dikali dengan total modal yang dipakai. Harga transfer, yaitu harga sebuah komponen yang dibebankan oleh divisi penjual kepada divisi pembeli dari perusahaan yang sama. Next, harga transfer yang ditetapkan di setiap divisi. Harga transfer minimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang dijual pada divisi internal daripada dijual dari pihak luar. Yang kedua adalah harga transfer maksimum, yaitu harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu input dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang sama dibeli dari pihak luar. Kali ini saya akan membahas mengenai transfer pricing, yaitu penetapan harga transfer. Harga transfer atau transfer price merupakan harga sebuah komponen yang dibebankan oleh divisi penjual kepada divisi pembeli dari perusahaan yang sama. Lalu, harga yang ditetapkan atas barang yang ditransfer itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama yaitu biaya divisi pembeli, dan yang kedua adalah pendapatan divisi penjual. Lalu terdapat 3 kebijakan penetapan harga transfer. Yang pertama itu adalah harga pasar, yang kedua harga transfer berdasarkan biaya, dan yang ketiga adalah harga transfer negosiasi. Lempiran 12A Balance Scorecard Konsep Dasar. Tujuan subbab ini menjelaskan penggunaan balance scorecard dan menghitung waktu, siklus, velositas, dan efisiensi siklus produksi. Balance scorecard adalah sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi bertanggung jawab berbasis strategis. Lalu balance scorecard ini menjabarkan misi dan strategi ke dalam tujuan, operasional, dan ukuran kinerja untuk 4 perspektif berikut. Yang pertama, perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini ada 3 tahap, yaitu proses inovasi, operasi, dan layanan penjual. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Nilai pelanggan adalah selisih antara realisasi dan pengorbanan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan setelah pembelian disebut biaya purna jual. Lalu yang ketiga ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, di perspektif ini terdapat tiga. Ini ada yang pertama meningkatkan kemampuan pegawai, yang kedua meningkatkan motivasi, pemberdayaan, dan kesejahteraan, yang ketiga meningkatkan kemampuan sistem informasi. Lalu yang terakhir ada perspektif keuangan. Nah, di sini ada 3 juga. Yang pertama pertumbuhan biaya, kedua pengurangan biaya, ketiga pemanfaatan aset. Nah, strategi yang teruji dapat didefinisikan sebagai sekumpulan tujuan yang saling terikat yang diarahkan pada tujuan keseluruhan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.